Oh, Kip, Adri, ini ngapain sekarang, Kip? gantian. Kemarin lo yang bawa gua nyobain tenis. Sekarang ada olahraga juga nih, kita cobain lah. Kayak seru dah. Olahraga apa tuh? Namanya slow pitch. Sama siapa kita? Kita sama klub namanya Jakarta Cita After Hour. Hah, Dan gue juga punya kenalan namanya Mas Pasha. oke. Kayaknya yang buat bantu-bantu jawab pertanyaan gue ataupun lo, Hah? mendingan doi aja deh. Paham tuh dia ya? Bener pahamnya. Woi, Mau nyobain nggak? ayo. Ayo gas. Mas Pasha, thank you banget nih, gue udah boleh join ke lapangan baseball nih. Kan gue udah kenal lo sama lo sebelumnya nih, tapi si Adri nih belum kenal sama lo nih. Boleh kenalin gak sih Mas Pasha tuh siapa sih sebenarnya gitu? Oke, thank you. Welcome Akib Adri ke Jakarta Cita After Hour. Gue Pasha, gue sebagai sekretaris umum di organisasi After Hour. Oke, nah ini kan gue udah sering juga liat Mas si olahraganya nih, si slow pitch ini di Instagram ataupun di sosial media lah. Nah tapi gue sebenarnya belum tahu banget nih slow pitch tuh apa sih. Gue pengen tahu juga sih slow pitch tuh sebenarnya olahraga kayak gimana sih gitu Oke. sih. Jadi sebenarnya slow pitch itu sebenarnya olahraga rekreasional dari baseball dan softball. Siap. Kenapa kita bilang rekreasional? Karena olahraga ini tuh sebenarnya bisa dimainin oleh siapa aja. Baik newbie yang benar-benar nggak tahu baseball dan softball itu apa, sampai atlet dan mantan atlet dengan rentang umur yang lu remaja boleh, sampai yang udah tua sampai umur 70 pun masih bisa untuk mainin olahraga ini. Oke. Gitu. Sip, berarti kalau rentan umur nggak ada masalah tuh, mau Betul. muda mau tua bisa Betul. join. Nah, Yes. tapi buat gue sama si Adri nih yang newbie, yang pemula di olahraga slow pitch ini, sebenarnya ada nggak sih kayak items ataupun peralatan lah yang dibutuhin sebenarnya buat ikutan nih olahraga gitu? Oke. Ada, yuk gua tunjukin, Kip. Sebenarnya sih kalau lo mau datang dan join, sebenarnya lo nggak butuh apa-apa karena kita sebenarnya sudah menyediakan peralatan itu untuk disewakan sebenarnya. Tapi ada baiknya memang kita merekomendasikan lo untuk punya karena kan ini benar-benar personal use ya. Artinya gue nggak pengen lah kalau misalnya nanti higienitasnya tercemar atau apapun itu. Jadi sebenarnya rekomendasinya lo punya. Oke, berarti barang yang kurang lebih dibutuhin ini ada di sini nih Mas? Yes, jadi yang pertama bola softball bentuknya seperti ini, bulat. Terus rata-rata kalau lo tahu bola softball tuh lebih besar daripada bola baseball. Dan slow pitch sendiri sebenarnya punya bola yang lebih khusus lagi. Oke. Nah kayak gini, bedanya adalah dari beratnya sebenarnya. Terus yang kedua adalah ini yang kita sebut glove. Glove. Rata-rata kalau misalnya lo bukan kidal, lo akan memakainya di tangan kiri. Oke, kebalikannya jadi dari dominan hand gue ya? Dominan hand-nya akan digunakan untuk lempar. Oke, siap. Jadi misalnya glove-nya ditaruh di tangan kiri, buat tangkep, maka dominan hand lo akan buat dipakai lempar. untuk lempar. Sedangkan pada saat lo kidal, lo akan menggunakan glove di sebelah kanan. Kebalikannya aja bukannya, tapi siap. dengan glove yang berbeda juga. Glove Berarti kidal nggak tuker-tukeran nggak bisa gitu? Nggak bisa. Nah, lo boleh lihat nih, rata-rata glove tuh dari kulit asli. Terus dipakainya sesuai aja, ada slotnya masing-masing. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang kita sebut sama bat nih. Batnya sendiri khusus untuk slow pitch itu sebenarnya ada yang bat khusus untuk slow pitch. Jadi, dibedain lagi nih berarti? Bedain lagi. Siap. Ada yang softball only, ada yang slow pitch only. Rata-rata mereka tuh nggak boleh saling crossing. Jadi yang slow pitch nggak boleh dipakai untuk pertandingan softball. Yang softball masih sah-sah aja dipakai, tapi nanti tergantung sama peraturan dari turnamennya. Sama gue juga mau merekomendasikan lo pakai sepatu yang proper juga. Itu dia. Berarti kan sebenarnya pasti ada kan sepatu yang emang dihususin buat si slow pitch ini nih. Tapi dari lu nih sebenarnya ada nggak sih kayak alternatif sepatu yang bisa digunain juga sebenarnya buat latihan gitu? Sebenarnya sih karena lu lihat lapangannya seperti ini, ada rumput, ada gravel, otomatis gue akan merekomendasikannya minimal lu menggunakan sepatu training aja, training shoes. Atau kita training buat gym atau lari gitu bisa? Cats atau sepatu lari pun boleh, tapi sebenarnya
itu juga masih cukup licin ya. Ada naik level sedikit turf shoes atau yang punya pool karet di bawahnya. Kayak yang gue pakai saat ini turf shoes. Kayak sepatu bola ya? Iya. Mirip. Nah, ini turf shoes itu lu bisa pakai di olahraga slow pitch ini. Dan kalau misalnya memang pengen beli sepatu softball yang spike pun, itu kayak tadi Adri bilang, Si sepatu bola gitu. sepatu bola itu juga boleh juga. Ini gue udah tahu semua item-item yang digunain. Sepatu juga udah dikasih tahu tadi. Pengetahuannya udah ada lah, tinggal kita mulai latihan aja coba. Oke, let's go. Dri, ini gue udah bareng sama coach. Namanya siapa coach? Boleh kenalin ke temen gue nggak juga nih Adri? Ya, nama gue Mike. Coach Mike. Nah, sekarang kita mau coba mulai drill nih. Ya, yang pertama yang pasti kita harus latihannya tuh lempar tangkap dulu. Lempar tangkap dulu, oke. Ya, basic lemparnya seperti apa. Habis itu setelah lempar tangkap nanti akan ada fielding. Jadi pada saat permainan slow pitch ini kan kita pasti akan menjadi penjaga dan menjadi pemukul kan. Oke. Nah, pada saat kita menjaga itu kita harus bisa fielding bola hasil pukulan itu. Oh, berarti nangkap bola dari hasil Iya, orang yang mukul itu. hasil pukulan, Sip. ya. Berarti sekarang kita mulai latihan lempar tangkap itu ya. Ya, si siku ini harus di atas bahu kita. Siku selalu harus di atas bahu. Siku Oke. ini harus di atas bahu. Jadi gini. Terus kita lempar. Hmm. Ini harus Selalu di harus atas. selalu. Oke. Itu banyak teman-teman yang baru coba main slow pitch itu selalu di bawah, Oh. selalu gitu kan. Itu bakal bikin cedera atau emang dari lemparan juga jadi bakal ngaco? Ya, pasti kalau basicnya nggak bener, cedera akan lebih rentan cedera. Oke. Terus sama hasil lemparannya pun juga nggak akan maksimal. Oke. Kalau gripnya coach? Kalau gripnya biasanya kita pegang seperti ini lah. Oke. Kita pegang seperti Jadi si jempolnya selalu di bawah situ ya? ini. Kalau nggak bisa ya kalau tangannya mungkin terlalu kecil ya mau 3 gini juga masih oke. Tapi normalnya 2 tuh udah cukup Ya, sebenarnya. normalnya 2, yang jadi ketiganya kita buat tahan. Coba sekarang. Oke. Oke, good, sudah bagus. Basicnya. Ya, naik dikit. Yes. Gitu. Tapi emang beda banget berasa ya coach ya kalau dari Iya, sikut. Ya sikut natural kan. Oh iya Natural. lebih. Kalau di Iya atas benar. kita tinggal lurusin. Lebih berasa natural ya benar. Kalau di bawah jadi kayak nolak gitu kan. Iya. Nolak lemparnya. Nolak peluru jadinya. Benar. Oke, sekarang kita coba latihan fielding ya. Jadi fielding itu ada 2 sebenarnya. Jadi Oke. ada bola ground, bola ground sama bola fly. Kalau dari tekniknya sendiri itu kita bedainnya gimana tuh coach? Kalau bola ground tuh kita posisinya harus rendah. Oke. Posisinya harus rendah, glove di depan. Ke stance depan. Oh, oke. Glove di depan, bukan di sini. Oh di sini. Depan kaki kita. Yes. Oh, oke. Posisinya gini. Oke. Tangannya di sini. Oh buat ngendungin Ya, ini tangannya nggak boleh nempel. jangan nempel. Iya, nggak boleh. Oh berarti. Pantatnya turun lagi. Nah, Oke. ini agak rendah, jadi kita bisa lihat bolanya. Oh oke. Oke squat aja berarti coach ya. Iya. Berarti tangan yang nggak megang glove ini ngelindungin muka atau gimana coach? Enggak, jadi pas fielding dapet, langsung ambil kan. Oh, Posisi bisa langsung lempar. Oke. Kalau di bola fly tadi kan tuh Fly sebenarnya sama, jadi kita tangkap harus selalu di depan. di depan muka kita. Ya, di atas sini. Oh. Bukan di sini, bukan begini. Oh, selalu posisiin. Oke. Di sini. Siap. Selalu usahain posisi di depan. Karena kita bisa lihat bola itu. Oke. Ya. Oke, good. Terus. Oke, itu tadi yang ground kan coach ya. Berarti Ya. sekarang yang Yang fly. fly. Fly coba Oke, ya. Fly. siap. Coach ini Ya. yang terakhir nih. Gue tadi lempar udah, Yes. nangkep udah. Ini yang paling gue penasaran soal si slow pitch ini, soal mukulnya nih. Ya. Kalau basicnya sendiri kayak gimana sih coach? Ya, oke. Pertama kita cara pegang BT dulu ya. Cara pegangnya oke. Yang bener sih sebenarnya pegangnya tuh di jari-jari sih. Jari-jari. Jari ini ya. Jari kita keep. Oke. Seperti ini. Dan Kan- ini harus rapat.
Oke. Nggak harus di bawah, boleh di atas juga boleh. Tapi harus rapat antara kanan sama kirinya. Yes, ini harus Oke. rapat. Oke. Nah, ini kalau gua. Kalau gua sih posisi gini sih. Oke. Gini ya. Jadi ini lebih gampang. Banyak orang yang begini. Itu bebas. Tapi ini lebih simpel aja. Lebih gampang buat teman-teman yang baru mau coba slow pitch sih kalau menurut Untuk gua. ngerasain feel-nya gimana Iya. gitu ya. Karena kan hitting point kita akan di sini. Iya. Jadi pada saat kita di sini kita tinggal drive. Seperti itu aja. Kalau movementnya, Ya relax aja. Ini relax nggak usah. Kan kalau kayak gini kan tegang. Iya. Ini relax aja. oke. Iya. Oke. Good. Nah, hitting point-nya, hitting point-nya akan di sini. Bukan di sini. Di sini, di sini. Seperti itu aja udah ngayu. Di sini kalau ini kan hitting point di sini. Iya. Udah kena udah tinggal follow through. Oh, oke. Oke. Kakinya nggak usah muter, kakinya stay. Naik dikit. Ya, oke. Ya, Pokoknya kaki kiri jangan gerak tuh coach ya. ya kaki ini Hmm. mau step boleh, tapi Oke. Tapi jangan ikut gerak gitu ya. ya jangan muter. Oke. Agip tinggal cari powernya aja sebenarnya. Dapat timingnya udah ada tuh. Jadi lumayan pujian dikit, Dri. Buset. Wajib. Wah. Kayak tadi, kontaknya tadi, Iya, timingnya. iya, iya. Buset. Diingetin sekali langsung bisa. Kerekam nggak, Dri? Kalau gua di rumah nih, kira-kira gua bisa latihan tuh kayak gimana? Ada nggak sih tips and trick buat di Kalau rumah di gitu? rumah sendiri, ya kalau ada bola bisa ke tembok aja. Oh, oke. Mau fielding ya kan? Mau fielding. Tembok atau enggak pakai bola yang lebih soft mungkin ya. Kayak bola tenis atau enggak bola softball yang karet juga ada sebenarnya. Oh gitu. Jadi Jadi bisa kita latihan fieldingnya kita pantulin aja ke tembok. kalau si betting ini coach di rumah juga ada nggak sih alat gua buat ya get better lah di rumah gitu? Namanya itu betting tee. Hmm. Jadi betting tee itu ada tee, bolanya kita taruh di atas ini. Jadi bola diem Oh iya. gitu. Berarti bola bakal taruh situ terus Iya. kita Kita coba latihan hitting point-nya. Oke. Baru diomongin barusan tadi, kayak gue juga udah fix kayak gitu sih kayaknya. Makanya nggak pengen seksi. Wih, halo. Kakak, ini gue udah nyobain latihan nih. Keren Seru banget. Seru ya, nagih kan ya? Nah, nagih banget. Nah, kalau misalnya kayak orang kayak gue, Adri nih, yang newbie mau join tuh, si after hour ini kemana sih gue ngehubunginnya? After hour itu kalau lo mau ikutan untuk join latihannya itu bisa melalui aplikasi Reclub. Oke. Download dulu tuh aplikasi Download dulu. Reclub. Oke, habis Di itu? situ kita itu kalau di after hour terbagi dalam 2 kelas. Jadi ada kelas beginner dan ada kelas intermediate. Beginner itu ada di jam 6 sampai jam 8. Kalau intermediate ada di jam 8 sampai jam 10. Kalau newbie enakan beginner dulu deh. Kalau sosial medianya? Oh Social ya, bisa media. di follow di Jakarta Citas Citas. After Hour. Dan kita juga kalau per game-game season dan prospek ini direkam dan dimasukin di YouTube. Jakarta Citas. Betul. Misalnya gue newbie gini, bawa badan doang masih bisa kan ya berarti? Oh, bisa Disediain? Banget, semua disediain dari sini. Betul, Tinggal dari bawa badan. bat ada, glove bisa sewa juga ya Del? Bisa sewa. Berapa Oh, Del? bisa sewa. Pokoknya di sini tuh 25.000. Wah, Murah banget nggak sih? murah banget. Glove-nya tuh glove yang udah SNI lah. SNI? Iya, Oke. standar internasional bahkan. Internasional bukan Indonesia ya. Indonesia. Oh, nah berarti hari apa aja sih kalau mau latihan tuh? Hari Selasa dan hari Kamis. Betul. Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Oke. Jadi bisa ikut dua-duanya tuh kalau misalnya Nah. udah nagih banget minggu Siap. 2 kali. Udah latihan terus kan nih. Kegiatan selain latihan tuh emang ada nggak sih di after hour nih? Banyak banget. Ada Kalau banget. udah jago nih pada saat latihan, Nah. ya kan itu dia tuh skillnya jangan sampai nggak dipakai. Betul. Ya nggak sih Del? Betul banget. Kalau untuk beginner itu ada after hour prospect. Nah, Nih, yang kayak kita ikutin nih. kebetulan nih kita abis Tanding. di semifinal di after hour prospect 3.
untuk merebutkan final kebetulan saya kalah. Waduh. Ya, Nggak apa-apa. Fun yang dicari. Iya, iya, Fun. iya. Kalau Fun, prospek semua tuh pasti fun. Fun banget. Fun Apalagi banget. yang beginner pasti ngerasa banget lagi, aduh ketemu komunitas baru, ketemu teman baru, Betul. dan di mix gitu. Dan After Hour Prospek ini banyak banget peminatnya. Bayangin cuma 4 menit. Betul. Itu buat pendaftaran ikut turnamen itu. Betul Ih, banget. keren. Jadi harus cepat-cepatan. Dan kalau untuk intermediate ada apa, Del? Ada after hour season. Season. Namanya season. Itu kalau udah gue lebih jago lagi bisa ikut itu Iya. tuh. Mainnya sama Kita- timnas nasional. Iya betul, pemain-pemain nasional. Pelatihnya juga pelatih Takut. nasional. Oke. Nah kalau season itu ada namanya pemain yang elit ya. Elitnya ada. Jadi kita benar-benar dibantu juga walaupun kita juga masih beginner. Tapi Dan kalau ilmunya jadi banyak ya, Del? tergantung kita berani atau enggak untuk Iya, nyoba. betul. Tapi pengalaman jadi banyak ya, ya. Betul. Bentar lagi ada si turnamen tuh. Kalau misalnya mau nonton tuh, itu juga ilmunya banyak banget ya, Del. Yes, itu diadain sama after hour juga. Makin akrab kan sama komunitasnya. Makin akrab. Kalau Nanya-nanya cewek-cewek bisa. ada After Hour Women's. Yes, itu juga. Itu juga sampai kemarin ada tim dari Singapura ikut. Jadi itu turnamen-turnamen yang diadakan after hour untuk tim-tim luar juga. Betul. Kita bisa ikut juga. Mantap kalau gitu. Berarti kalau gue udah join Reclub, cari si after hour, tinggal Search milih after tuh. hour. Mau intermediate atau beginner. Benar, benar. Kegiatan lainnya juga ada lah gitu. Ada. Si turnamen itu. Sip kalau gitu. Latihannya Selasa Kamis. Turnamen juga ada. Betul. Tinggal datang. Tinggal ikut aja gue. Tinggal ikut aja. Tinggal hadir. Ayo join aja. Ditunggu hari Selasa dan Kamis. Bawa badan doang Bawa pokoknya. badan doang. Sip kalau gitu. Pakai sepatu, olahraga, jalan. Jalan deh kalau gitu. Thank you. Hati-hati.